Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang zakat dan sedekah. Pada kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ma'badah. Kita melanjutkan ngaji tentang harta yang tidak wajib dizakati. Jadi kita perlu memahami secara lebih jelas tentang harta apa yang perlu dizakati dan harta apa yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Misalkan kendaraan, zaman Nabi adalah kuda. Nah, kuda ini tidak perlu dizakati. Kenapa? Karena ini merupakan kebutuhan pokok. Karena merupakan alat transportasi utama. Sehingga tidak diwajibkan zakat atas kuda pada zaman Nabi Muhammad SAW. Demikian halnya dengan kebutuhan pokok yang lainnya, seperti tempat tinggal, kemudian makanan, ini tidak dikenakan hitungan atas zakat apabila kita memiliki tempat tinggal dan juga makanan yang menjadi kebutuhan pokok itu. Baik, lebih jelasnya mari kita simak ketentuan tentang barang atau kepemilikan yang tidak perlu dikeluarkan zakat atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Quraib Muhammad ibnu Ala wa Mahmud ibnu Ghailan qala hadatsana Waqi' an Sufyan wa Syu'bah an Abdullah ibnu Dinar an Sulaiman bin Yasar an Iraq ibnu Malik an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslim fi farasihi wala fi abdihi sadaqatun. Artinya telah menjelaskan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Ala dan Mahmud bin Ghailan, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dan Syu'bah dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Iraq bin Malik, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak wajib membayarkan zakat atas kuda tunggangan dan budaknya. Seorang muslim tidak wajib membayarkan zakat atas kuda tunggangan dan budaknya. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, apakah ada harta yang tidak dikenai kewajiban zakat? Menjawab pertanyaan di atas, ya. Benar. Secara nas, tertulis dalam hadis di atas, biasanya kuda tunggangan dan budak yang dapat diperjualbelikan tidak dikenai kewajiban zakat atas keduanya. Ya, yang kedua, hadis ini memiliki latar belakang kenapa kuda kok tidak dikenai zakatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Populasi kuda dan kuda-kuda tersebut memiliki fungsi yang sangat penting. Pertama karena terbatasnya populasi kuda pada masa Nabi Muhammad SAW, dan fungsi kuda itu adalah sangat penting untuk transportasi dan kendaraan dalam rangka berperang, yaitu kendaraan perang pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu dan peristiwa, kuda menjadi binatang yang diternak, dikembangkan, digembalakan, dikembangbiakkan, dan diperjualbelikan. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kuda ini menjadi binatang ternak yang perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi ada perbedaan ketika populasinya sedikit ini pada zaman Nabi, dan untuk kendaraan perang yang utama ini terbatas sekali jumlah populasinya, maka
tidak dikenai zakat atas binatang kuda ini. Nah, kemudian pada masa Khalifah Umar ini berdasarkan penelitian, berdasarkan pencermatan kok ternak kuda ini menghasilkan laba yang banyak, maka kemudian dikeluarkanlah perintah untuk terkait dengan zakat kuda. Ya. Khalifah Umar berpendapat bahwa pencegahan zakat pada kuda karena sedikitnya populasi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika populasi bertambah dan dibudidayakan serta digembalakan, maka Khalifah Umar mewajibkan zakat atas kuda. Dengan demikian, yang keempat, rumusan tentang sumber zakat adalah segala harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi zakat itu memiliki syarat-syarat tertentu. Ada yang lebih detail seperti ini di bawah ini, yakni syarat harta yang bisa dikenai zakat yaitu mengandung unsur satu, al-maliyat al-iqtisadiyat, yakni unsur ekonomis. Jadi unsur ekonomis yang pertama, ya, unsur ekonomis ini penting sebagai satu pandangan yang menyertai bahwasanya harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada unsur ekonomisnya, bisa diperjualbelikan. Yang kedua, al-istinma, yakni produktif, dapat diproduksi. Jadi barang yang bisa diproduksi, bisa diperjualbelikan, diperdagangkan, dikembangbiakkan, ini memenuhi unsur untuk dizakati. Kemudian milik al-tam, yakni milik yang sempurna. Jadi sudah dikuasai oleh si orang tersebut dalam penguasaan yang sempurna, bukan baru kredit misalkan atau separuh-separuh bagian punya orang lain, gitu ya. Milik al-tam. Yang ketiga, yang keempat adalah kharij minal hajah al-asliyah, di luar kebutuhan primer. Jadi sudah di luar kebutuhannya sudah tercukupi, yang di luar itu maka perlu dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat adalah kharij minal hajah al-asliyah, di luar kebutuhan primer. Yang kelima, tam al-nisab, yakni telah sempurna satu nisab 85 gram atau 656 kg kalau beras, 85 gram berdasar simpanan ini, maka itu adalah mencapai nisab. Yang keenam, as-salamah minal dain, jadi selamat dari hutang. Jadi harta yang perlu dizakati adalah harta yang bukan hutangan, atau kita masih menanggung hutang, belum dikurangi hutangnya dan dikeluarkan zakatnya, ini kurang tepat. Jadi salamah minat dain. Yang ketujuh, haulan al-haul au taman al-hasad, mencapai 1 tahun penuh haul atau pada hari panennya, yaumul hasadi, pada hari panennya apabila itu adalah pertanian, perkebunan, ya. 7 ini menjadi unsur yang harus terpenuhi untuk benda atau harta yang dikenakan kewajiban zakat atas harta atau benda tersebut. Yang pertama tadi apa? Unsur ekonomis, dapat diproduksi, milik yang sempurna, di luar kebutuhan primer, mencapai nisab, selamat dari hutang, kemudian mencapai 1 tahun ataupun pada hari panennya, pada pertanian dan perkebunan. Ya, saudaraku muslim dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam yang menjelaskan kebaikan, mengajarkan kebaikan atas harta zakat dan kelebihan harta yang dapat diproduksi. Ini perlu dikeluarkan sebagian di antara labanya apabila sudah mencapai nisabnya, yakni untuk dizakati. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan inayah kepada kita, keluarga kita, muslim semuanya, untuk dapat memahami tentang sarana transportasi dan pekerja yang tidak dikenai kewajiban zakat atasnya, yakni kuda pada zaman Nabi, tapi kemudian di zaman Khalifah Umar ini perlu dikeluarkan zakatnya karena ada latar belakang. Jadi unsur-unsur ekonomisnya sudah terpenuhi dan sehingga ada perubahan tentang aturan kuda sebagai binatang ternak dan kuda yang digunakan untuk perang ataupun transportasi pada zaman Nabi. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.